Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurlio Marisda. Pada saat ini saya sedang studi jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Andalas angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mempresentasikan laporan data Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan atau FMIPA jurusan Biologi angkatan 2014. Baiklah, langsung saja kita akan membahas. Yang pertama itu kita membahas tentang pendahuluannya. Yang kedua, kita akan menjelaskan asumsi yang telah diuji. Yang ketiga, metodenya. Yang keempat, deskripsi. Lanjut yang nomor 5, diskusi hasil. Yang keenam, baru yang terakhir yaitu kesimpulan dan sarannya nanti. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan sikap informan mengenai bahasa Inggris dan orang yang mempelajari bahasa Inggris. Selanjutnya yang telah saya selesaikan asumsi yang telah diuji. Yang pertama, asumsi umum. Informan yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa Inggris atau orang yang belajar bahasa Inggris cenderung akan memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan kepercayaan diri yang rendah dalam menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya yang kedua, bagaimana argumen, hipotesis atau pernyataan yang diuji lewat pernyataan-pernyataan kuesioner. Ada beberapa hipotesis yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan antara informan yang bersikap negatif dengan lingkungan di mana ia tinggal. Yang kedua, ada hubungan antara informan yang bersikap negatif dengan cara belajar di sekolah. Dan yang nomor 3, yang terakhir, yaitu ada hubungan antara informan yang bersikap negatif dengan motivasi belajar. Selanjutnya mengenai metode yang harus kita ketahui bagaimana kita instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu, kuesioner ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama berisi penjabaran dan lembar etika penelitian. Bagian kedua adalah bagian identitas informan. Sedangkan bagian ketiga merupakan pernyataan kesediaan informan mengisi kuesioner ini. Kuesioner yang berisi 25 pernyataan yang akan ada respon berdasarkan pilihan yang telah saya sediakan. Selanjutnya, untuk setiap pernyataan kita dipersilakan memberi tanda silang pada salah satu dari 5 kolom jawaban yang tersedia. Selanjutnya, pesertanya yaitu mahasiswa Fakultas MIPA Biologi, jurusan Biologi angkatan 2014, yaitu mengisi kuesioner tersebut sebanyak 42 orang, dan alhamdulillah yang mengisi semuanya rata-rata 42 orang. Selanjutnya kita akan menyampaikan pembahasan tentang deskripsi hasil. Berdasarkan hasil presentase tren angka dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 38% responden sangat setuju bahasa Inggris penting untuk dipelajari, dan hanya sekitar 33% yang setuju bahwa bahasa Inggris mudah untuk dipelajari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisa atau diskusi hasil. Berdasarkan hipotesa data dari presentasi data di atas, dapat diberikan kesimpulan bahwa sebanyak 38% mahasiswa jurusan biologi menganggap bahwa bahasa Inggris penting untuk dipelajari. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat mahasiswa meningkat untuk mempelajari bahasa Inggris dan memiliki kesadaran bahwa bahasa Inggris pentingnya
bahasa Inggris bagi kehidupan mereka di era globalisasi ini. Terkait dengan hipotesis dan asumsi penelitian, sebanyak 36% mahasiswa jurusan biologi menganggap bahasa Inggris sangat penting untuk menunjang karir dan masa depan mereka. Hal itu dapat ditarik garis kesimpulan bahwa mahasiswa sadar akan pentingnya bahasa Inggris dengan semakin mereka menguasainya, terbukanya lapangan kerja yang membutuhkan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi mereka baik dengan masyarakat lokal maupun dari negara lain. Baik, pembahasan terakhirnya yaitu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan umum dari hasil analisa data di atas adalah informan sikap positif terhadap bahasa Inggris dan pembicara bahasa Inggris. Mahasiswa jurusan biologi memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya bahasa Inggris. Hal ini direalisasikan dengan sikap untuk mempelajari bahasa Inggris karena pentingnya bahasa Inggris untuk mempermudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan karir, dan mudahnya mendapatkan pengetahuan yang hanya didapatkan dengan menguasai bahasa Inggris berlanjut hingga di masa depan dengan merealisasinya sikap tersebut kepada anak-anak mereka. Yang terakhir, saran dan rekomendasi. Masih banyak mahasiswa yang belum bisa bahkan belum lancar dalam berbahasa Inggris. Maka dari itu perlu adanya bimbingan bagi mahasiswa yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Maka untuk itu diperlukan penelitian untuk mencari tahu metode pembelajaran yang tepat untuk sehingga bisa diterapkan bagi para mahasiswa. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.